Paling sulit karena porsiku di sini juga kebagian komedinya, jadi harus menyesuaikan sama mereka juga ikut komedi. Jadi ada beberapa dialog-dialog yang kita bahas sama-sama di reading, komedinya mau berapa, takarannya mau seberapa, prosesnya diomongin semua sih sebelum syuting. Jadi pas syuting udah terima beres insya Allah. Ngadepin improvisasinya? Kalau riset sih pastinya bareng sama yang lain. Dengerin podcast yang mereka dulu atau gimana? Dengerin. Enggak juga nggak apa-apa tau. Ngadepin improvisasi mereka gimana? Kan banyak banget tadi tuh bercanda kayak gitu. Mereka justru orang yang sangat komunikatif banget. Kalau improv tuh nggak yang tiba-tiba pada saat adegan, jadi benar-benar dibicarain sebelum syuting. Tiga. Tiga kan? Iya benar. Jomblo, Stephen Seal, baru ini. Keempat. Ya 4 lah ya. Gara-gara warisan. Gara-gara warisan. Iya. Dari bapak-bapak telat. Kak Ari melihat peran Kak Indah di film ini seperti apa? Saya minta dia bawa beberapa baju syutingannya dia sih. Istighfar. Itu aja. Bang Ari tetap dimasukkan komedi ilmu hitam, itu emang Bang Ari sendiri yang minta atau seperti apa sih? Ini kan film yang dibikin oleh orang-orang yang bergaul sama-sama kita ya. Tidak mungkin saya inisiatif melakukan itu. Memang mereka mengeksploitasi apapun yang bisa mereka eksploitasi. Kapitalis mereka ini sebenarnya. Kak Indah ketika pertama kali ditawarkan sebagai pelakor ya, tanda kutip, itu gimana, langsung setuju kah atau mikir-mikir dulu Kak Indah? Setuju, karena kan teman-teman juga sering nongkrong juga, dan karakternya juga baru banget buat aku jadi pelakor. Terus mainnya sama Mas Ardidu, Mas Ridi itu lucu banget sih. Maksudnya kan ada adegan yang dimana kita tuh mesra gitu kan, dan itu Mas Arifnya juga apa ya, kayak mungkin dia nggak enak kali ya sama Ari, sama aku juga. Tapi kalau sampai bilang kayak udah sih nggak apa-apa Mas, kita gini aja. Terus kata dia udah gini sampai dia keringat dingin. Tapi seru sih, maksudnya punya pengalaman yang baru lagi. Berarti nggak khawatir kebawa image-nya ya Kak Indah ke luar film? Enggak lah, kan aktor bisa jadi apa aja. Ada keberatan kan dari Mas Ari sendiri waktu Mbak Indah meranin jadi pelakor terus harus mesra-mesraan sama orang lain, gimana? Enggak juga sih. Kalau saya sih maksudnya itu adalah konsekuensi kita sebagai seorang pemain film, dan kami sih sadar diri, tahu batasan dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun adegan dia banyakan romantisnya, saya banyakan diinjak orang, jadi agak kurang imbang. Cuman saya sih senang karena ketika ada adegan romantis antara Arif Didu, itu membuat Arif Didu setara Reval Hadi sekarang. Jadi mungkin batasan apa sih yang Mas Ari berikan gitu dalam batasannya apa? Nggak ada, diobrolin aja. Ya, nggak diobrolin aja. Kalau saya sih tidak membatasi ya. Terserah apa yang membuat dia nyaman. Justru ketika dia tidak nyaman dengan karakter atau adegan atau cerita yang dibangun itu dia, baru dia ngobrol ke saya. Masalah batasan sih tinggal diomongin aja. Tapi grogi nggak satu film sama istri atau suami sendiri nih Mas? Cuman kebetulan kali ini kita nggak ada satu frame ya? Nggak ada, jadi kadang aku syuting, dia nggak syuting. Jadi selalu is and him. Iya, pokoknya aku nggak ada, dia ada. Iya. Aku ada, dia nggak ada gitu. Antara ada dan tidak. Kalau ada, dia ada. Oke, bukan. Bang, memerankan orang Tunawicara. ke bawah nggak sih sampai pertanyaannya? Sejujurnya karena sempat riset juga ya kan, karena ini kan si Ubed Aktor ini ya? ngimbangin teman-teman sih jujurnya ya kan, maksudnya karena bersanding dengan aktor-aktor yang lebih dulu, akhirnya berusaha riset dan dibantuin juga sama Bang Aco. Cukup akhirnya nemu nih, oh ternyata sosok Ubed itu seperti ini, karena kan Ubed memang punya kondisi spesial dalam berbicara, tapi sebenarnya dia bisa mendengar. Kalau ke bawah
ternyata beberapa casting setelahnya agak kebawa ternyata ya. Karena proses syutingnya terus menerus, scene-nya juga cukup panjang, jadi akhirnya harus coba ngenolin diri lagi aja. Latihan menjadi orang galuh itu apa lama nih? Sebelumnya dibantu di workshop juga akhirnya. Pokoknya setiap ketemu teman-teman masuk set udah harus in karakter. Jadi supaya nggak kebawa. Kalau agak aneh juga ya kan tiba-tiba di karakter itu punya keterbatasan terus tiba-tiba bang gitu kan agak keceplosan kan nggak enak ya. Saya kan banyak satu scene sama dia kan. Ya gimana tuh? Saya banyak banget satu scene sama dia. Jadi aneh syutingnya. Jadi aneh karena kita itu biasanya kalau syuting, bro, artikulasinya kurang jelas. Kalau dia itu dibalik, bro, itu artikulasimu agak jelas. Jangan terlalu jelas. Jangan terlalu jelas ya.